Kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, kita langsung aja ya Pak ya. Ada tunggu aja Pak. Nanti jam ke-5. Oke Pak, langsung aja ya Pak ya. Berdasarkan kesepakatan kita minggu kemarin ya Pak ya, bahwa besok tanggal 11 kita akan melaksanakan supervisi ya Pak. Jadi sebelum melakukan supervisi tentu ada namanya pra-observasi untuk mengetahui kesiapan, bagaimana kesiapan Bapak Ibu, kesiapan Bapak untuk melaksanakan supervisi besok. Bisa Pak? Insya Allah. Baik. Makanya saya menunggu karena saya koordinasi dengan wakil guru, katanya saya sudah ada jadwal untuk melakukan supervisi. Ini sebagai bahan pertimbangan bagi Ibu. Oke Pak, langsung saja Pak. Rencana Bapak besok akan mengambil materi apa? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Modulnya. Ya, topiknya Pak ya. Bagaimana? Tujuannya agar peserta didik mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang. Karena di negara ini adalah mencakup narkotika dan zat aktif lainnya. Baik Pak, pada fokus pembelajaran apa nanti Bapak kembangkan? Biar saya bisa menilai Keaktifan siswanya ya. Kenapa Pak? Pertama, nanti saya coba koordinasi dengan koordinator atau diplom KS. Ya. Nanti kami juga saya memberikan tugas individu kepada peserta didik untuk mengunduh atau membawa berupa clipping yang menyangkut dengan materi tersebut, obat-obatan terlarang, apa saja, narkotikanya, psikotikanya, dan pengaruhnya bagi kesehatan. Berarti nanti saya akan melihat dari aspek keaktifan pada saat belajar ya. Ya, baik Pak. Untuk memahami konteks, boleh saya tahu bagaimana biasanya Bapak memulai pembelajaran? Tentang apa yang sering Bapak temui sehingga Bapak dari aspek keaktifan siswa? Di awalnya kami saya menyapa siswa, selanjutnya nanti saya mengecek kehadiran siswa berikut minggu materi sebelumnya akan saya lakukan lagi sintak yang namanya saya mengulang-ulang kembali pembelajaran yang pertemuan sebelumnya. Persepsi bertujuan untuk memancing sampai di mana siswa saya saat itu memahami dan di mana yang kurang memahaminya. Jadi kita mengulang-ulang agar tujuan dari materi ini bisa tercapai. Selanjutnya biasanya saya mengadakan permainan kecil kalau di praktek kami di luar ya. Tapi kalau yang berupa materi ini nanti dibutuhkan di siswa memperlihatkan tugas berupa clipping yang didownload dengan aplikasi digitalisasi sekarang ini ya. Nah, ada panduan referensi mereka nanti per masing-masing mereka. Nah, disitulah nanti kita merinci apa pengaruhnya bagi kesehatan, apa yang terkandung pada jenis obat-obatan tersebut. Berarti mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi. Model apa yang Bapak pakai untuk pembelajaran besok tentang magang? Model pembelajaran apakah PBL, discovery learning, atau PBL? Discovery learning. Berarti dengan kalau saya yang PBL itu agak lebih lagi. Kemudian basic learning. basic learning itu
kita menyampaikan masalah. Nah, nanti kita menyampaikan masalahnya. Nanti kalau PJBL ada masalahnya, kemudian ada hasil produk. Ada solusinya. Iya, ada solusi. Ada produk hasil. Kalau dari lagi itu berarti kita menemukan. Menemukan. Ya Pak. Jadi baik Pak, jadi nanti pada saat saya melakukan presentasi, nanti saya akan melihat dari segi angka-angka. Jadi Bapak menggunakan model learning, saya lihat bagaimana sih tingkat yang digunakan. Kemudian terjadinya diskusi ya Pak, kolaborasi ya. Berarti dimensi profil lulusannya apa ya Pak? Kalau dimensi yang Bapak ambil. Berarti kolaborasi silakan kolaborasi kreativitas. Ya. Iya, kreativitas. Jadi yang dibutuhkan oleh peserta didik membuat atau men-print tugas-tugas pendirinya. Oh iya, bagus Pak. Nanti siswa mampu menjelaskan setelah memahami dan melakukan diskusi antar kelompok. Jadi berapa DPL Pak yang diambil di sana? Satu. Kreativitasnya. Ya, jadi minimalnya Pak untuk pembelajaran itu 3 Pak. Enggak, 3 maksimalnya. Iya, kalau nanti takut baru pada hasil dari hasil. Baik, nanti akan saya lengkapi lagi dan saya pelajari lagi secara agar melengkapi agar bisa berubah terhadap bagi saya tadi. Iya, bagus sekali. Nanti saya akan mencatat sesuai dengan kebutuhan Bapak, ya. Kemudian sebelum kita akhiri kegiatan observasi, mudah-mudahan Bapak sudah siap untuk melakukan observasi besok. Nanti saya akan lihat. Kemudian saya akan melihat sudah sepakati besok tanggal 11 ya Pak ya. Berapa Pak? Jam 5. Ya mungkin pertemuan kita pada hari ini sekian ya Pak ya, pasca observasi dan saya akan melakukan observasi. Kemudian habis observasi besok langsung kita pasca observasi melihat hasil Pak. Terima kasih Pak ya. Gimana kabarnya Pak? Sedikit kurang enak badan. Kenapa Pak? Cuaca beberapa hari ini. Saya sibuk ke ladang juga. Seperti tadi Pak ya. Baik Pak, berdasarkan Bapak tadi sudah melakukan supervisi ya Pak ya. Nah, tujuan saya memanggil Bapak pada hari ini adalah untuk merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung tadi Pak dan menentukan langkah pengembangan berikutnya. Apakah Bapak setuju? Boleh Bu. Itu sebagai masukan untuk perubahan paradigma berpikir atau metode yang akan saya berikan setelah itu. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, saya ingin mendengar terlebih dahulu referensi Bapak setelah melakukan referensi bagaimana perasaan Bapak dan perspektif dari Pak. Kalau saya sudah puas Bu, dan peserta didik tadi kayaknya saling berkolaborasi dan aktif dalam pembelajaran. Namun ada 2 orang siswa, si Badung sama si Abdul, mungkin itu agak sebetulnya anaknya tergolong inklusif. Namun dengan melihat teman-temannya aktif, saya melihat dia juga senang melihat kawan-kawannya aktif, meskipun dia sering pindah-pindah kelompok kan, kawan-kawannya pun sudah mengerti dengan keadaan dia. Ya. Dan penyampaian pun alhamdulillah tentang materi sekitar 78% anak bisa lebih interaktif antara teman sejawat. Dari hasil observasi saya tadi saya melihat ya ada ya sudah sampaikan Bapak. Nah, apa solusi Bapak tadi melihat ada si Abdul sama si Badru dari Pak yang
pindah-pindah tempat, solusi ke depannya bagaimana? Oh, kalau dilihat dari terpusat kepada peserta didik, Ya. saya tidak mungkin pula membedakan perlakuan atau tindakan kepada si Bahu sama si Abdul. Namun saya melihat dia mendengar juga, dia bisa berbaur dengan teman-teman. Biasanya dia dikucilkan dulu sama teman-temannya. Nah, dan sekarang dia diterima di kelompok-kelompok lain dan bisa dia berinteraksi baik, komunikasi sama siswa. Yang saya salutkan dia, yang penting siswa tidak ada yang keluar. Iya. Nah, itu Bagus, ya. Pak. Mudah-mudahan kedepannya itu sebagai bentuk pedoman bagi saya agar siswa lebih berinovasi lagi. Gitu. Tadi Bapak menggunakan spiral learning ya Pak ya? Discovery ya. Model ya. Nah, sedangkan hasilnya tadi bentuk apa Pak? Tugas siswanya Pak? Gambar, Ya, membuat clipping, clipping. terus tanya jawab, diskusi berkelompok dan juga diskusi antar kelompok. Oh, gitu, Pak. Ini saran saya ya Pak ya. Kalau itu kan berhasil ada hasilnya, ada produknya Pak ya. Bagusnya itu lari ke PJBL Pak. PJBL. Iya. Apa maksudnya PJBL? Problem project based learning. Jadi ada hasilnya. Hasilnya apa? Yang tadi clipping berbentuk ya Pak, lazat tadi ya Pak ya. Gimana Pak? Setuju Pak? Kira-kira? Sangat setuju. Baik Pak, untuk mendukung rencana tersebut, dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan dari saya sebagai supervisor Bapak? Kalau bisa saya pakai saya minta ada media pembelajaran di sini kan, ada bisa ditampilkan di fokus. Sekolah kita kan sekolah kecil ya. Iya. Nah, mungkin fasilitas mungkin belum lengkap. Jadi saya kesulitan di sana dalam menjelaskan, walaupun siswa sendiri punya tugas masing-masing berupa clipping atau bahan bacaannya, referensinya. Tapi sebetulnya siswa itu tertarik dengan video, dengan hal-hal yang baru gitu ya. Jadi bisa mungkin lebih tepat sasaran untuk penunjangnya di sana. Ya Pak, itu saya sudah membantu Bapak ya. Tadi masalah PJL, bagaimana mengatur sintaks-sintaks PJL dalam proses. Kalau yang saya itu karena ada hasil produknya begitu itu bagusnya ke PJBL. Karena ada masalah tadi yang Bapak tampilkan ya. Nah, jadi ya PJBL. Nah, untuk mengatur itu kita jadwalkan Pak. Ya, kira-kira kapan Pak bisa Bapak ada waktu kosong untuk pembahasan itu Pak? Menjelang kapan ya? Kabarnya dua minggu lagi mau sumatif tengah semester ya, Bu? Iya. Gimana untuk memperkuat materi yang diberikan anak setelah evaluasi tengah semester, 2 minggu setelah sumatif tengah semester itu gimana? Bisa. Saya atur jadwalnya Pak ya. Saya minta waktu untuk mengatur jadwal itu. Terima kasih, Bu. Ya, menurut Bapak, capaian Bapak dari supervisi tadi di angka berapa Pak? 1, 2, 3, 1 sampai 10 di angka berapa? Boleh saya bertanya, Bu? Ya, boleh. Setidaknya segan pelaksanaan. Saya memuji diri sendiri itu kurang empat. 7,5. 7,5, 7,5. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan nanti kita untuk merefleksi kembali bisa di angka 100 ya Pak ya. Boleh optimis buat Pak ya, supaya pembelajaran bagi siswa nanti bisa menyenangkan, bisa bermakna bagi siswa dan membangkit kesadaran siswa. Boleh Pak? Saya akan melakukan apa yang disarankan, mudah-mudahan untuk memberikan ruang